Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nafasa Sabila dengan NPM 2334011026 yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 8 Literasi Teknologi Informasi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Al-Husaini, STMKOM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Literasi Teknologi Informasi. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya yang akan berkontribusi pada presentasi kali ini, yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jani Rambi sebagai anggota dari kelompok 8 Literasi Teknologi Informasi. Di sini saya bertindak sebagai salah satu presenter dengan nomor pokok mahasiswa 233401042. Halo semuanya, nama saya Dea Maida Putri. Di sini saya sebagai presenter kelompok 8 Literasi Teknologi Informasi dengan nomor pokok mahasiswa 233401045. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Apriyadini Arianti. Saya di sini sebagai presenter dari kelompok 8 Literasi Teknologi Informasi dengan nomor pokok mahasiswa 233401022. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Firman Cahena Putra sebagai presenter dari kelompok 8 Literasi Teknologi Informasi dengan nomor pokok mahasiswa 233401085. Oke, di sini kami akan menjelaskan mengenai studi komparasi peningkatan layanan aplikasi sosial media, TikTok versus YouTube, serta penggunaan aplikasi ini sebagai media edukasi di kalangan mahasiswa. Untuk persingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Oke baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. TikTok dan YouTube adalah platform digital populer untuk berbagi video dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. TikTok yang dikenal dengan video pendek dan fitur menarik memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi, yaitu 17,96% dan populer di kalangan pengguna muda, sehingga efektif untuk meningkatkan kesadaran merek. Di sisi lain, ada YouTube yang telah berdiri sejak 2005, lebih unggul dalam mengubah penonton menjadi penjualan dan memiliki sistem monetisasi yang matang. TikTok menawarkan alat produksi konten yang mudah digunakan, sementara YouTube memiliki mekanisme kontrol yang ketat terhadap pelanggaran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Kami melakukan metode penelitian dengan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu kuesioner, yang kedua yaitu analisis data, yang ketiga yaitu pendekatan kualitatif, dan yang keempat yaitu respon terhadap hasil analisis. Yang pertama yaitu kuesioner. Survei dilakukan dengan 3 jenis kuesioner. Yang pertama yaitu terbuka, tertutup, dan campuran. Yang kedua yaitu analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan informasi penting dari hasil analisis survei. Yang ketiga yaitu pendekatan kualitatif, melibatkan subjek penelitian dari mahasiswa ekonomi pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang keempat yaitu respon terhadap hasil. Analisis hasil survei kemudian diolah kembali untuk menentukan platform media sosial yang lebih sering digunakan, serta mengevaluasi layanan dan kinerja TikTok dan YouTube. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tentang tinjauan pustaka dan hasil pembahasan. Sosial media merupakan platform yang berfungsi sebagai sarana edukasi, berinteraksi, dan juga menambah relasi. YouTube merupakan platform digital yang biasanya digunakan untuk mengakses video yang berdurasi lama seperti film, video tutorial, dan sebagainya. TikTok merupakan aplikasi digital yang memungkinkan penggunanya untuk membuat short video dengan didukung oleh berbagai fitur seperti filter, musik, dan berbagai fitur menarik lainnya. Dari hasil pembahasan, pengertian TikTok dan YouTube adalah TikTok merupakan sebuah platform media sosial yang mengusung konsep short video. Aplikasi ini berasal dari sebuah perusahaan Cina dengan nama pertamanya yaitu Douyin.
dan YouTube merupakan platform digital yang digunakan sebagai media untuk menonton, mengunggah, dan berbagai video mengenai hiburan ataupun informasi yang sedang dibicarakan. Adapun perbandingan fitur TikTok dan YouTube yaitu TikTok rekaman dan pengeditan video, efek dan filter, for your page, hashtag dan challenge, live streaming, marketplace dan belanja, duet and stitch. Dan YouTube yaitu unggah video, interaksi antar pengguna, monetisasi kanal, dan pencarian video. Terima kasih, saya persilahkan selanjutnya. Oke, untuk pematerian yang selanjutnya itu mungkin mengenai peningkatan layanan dan penggunaan aplikasi TikTok dan YouTube sebagai media edukasi. Yang pertama, kita memasuki aplikasi TikTok terlebih dahulu. Dalam situs resminya TikTok pada tanggal 30 Juni tahun 2022, TikTok meluncurkan kampanye edukasi terbaru bertajuk Serunya Belajar Ada di TikTok. Setelah sebelumnya sukses dengan kampanye hashtag sama-sama belajar pada tahun 2020. Kampanye edukasi kali ini mendorong terciptanya konten edukasi yang seru, yang bermanfaat, sekaligus menyemarakan kegiatan edukatif yang mengajak partisipasi aktif dari komunitas TikTok. Kategori konten edukasi berkembang dengan sangat pesat di TikTok, termasuk konten seputar life hacks, tips karir, belajar hingga bisnis. Hal ini terlihat dari beberapa data antara lain kampanye edukasi. Selanjutnya dari aplikasi YouTube, itu ada fitur subscribe yang dimana pemanfaatannya itu sama dengan fitur follow yang ada di TikTok. Untuk pemanfaatannya sendiri itu tergantung kepada pribadinya masing-masing. Jika dikaitkan dengan media edukasi, fitur subscribe ini bisa digunakan untuk berlangganan kepada konten-konten kreator, yang mana konten kreator tersebut membahas mengenai hal-hal yang berbau edukasi serta pengetahuan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada presenter selanjutnya. Terima kasih kepada teman saya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai hasil dari kuesioner pada proyek kali ini. Dari data yang telah kami kumpulkan melalui pengisian kuesioner Google Form yang telah disebar kepada para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Angkatan 2023 dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan data pada gambar satu ini, 72% responden memilih TikTok dibandingkan dengan YouTube sebagai platform yang sering digunakan oleh responden. Dikarenakan pendapat responden tentang TikTok sebagai aplikasi yang lebih modern, mudah untuk dipahami, serta fitur-fitur yang TikTok yang lebih bervariatif dibandingkan dengan fitur yang ada pada YouTube. Yang kedua yaitu lalu pada gambar kedua, TikTok menjadi aplikasi yang mudah diakses dan digunakan oleh responden dengan hasil survei 76% untuk TikTok dan 24% untuk YouTube. TikTok menjadi aplikasi yang mudah digunakan karena responden menilai bahwa konten-konten yang dihadirkan dalam aplikasi TikTok ini cenderung lebih singkat dan mudah untuk dipahami. Yang ketiga yaitu selanjutnya, berdasarkan data pada gambar 3 ini, responden menilai TikTok lebih baik dalam menemukan konten yang sesuai dengan minat pengguna. Karena ada fitur yang namanya FYP atau For Your Page yang memungkinkan pengguna menemukan konten yang mereka inginkan berdasarkan apa yang sering mereka lihat pada aplikasi tersebut. Yang keempat yaitu pada gambar berikutnya terlihat hasil survei terhadap aplikasi yang paling populer di kalangan remaja ini. Para responden memilih aplikasi TikTok sebagai aplikasi yang populer di kalangannya karena fitur yang di dalamnya mudah untuk diakses. Nomor 5 yaitu responden memilih TikTok sebagai platform yang memungkinkan pengguna baru dapat dengan mudah untuk belajar atau mengakses fitur-fitur yang ada pada aplikasi TikTok itu sendiri dibandingkan dengan YouTube yang seperti kita tahu bahwa YouTube hanya untuk mengedit saja kita memerlukan aplikasi pihak ketiga. Dan untuk yang terakhir yang keenam yaitu berdasarkan hasil survei terhadap aplikasi mana yang lebih cenderung menampilkan konten yang lebih berfokus pada visual dan editing, TikTok lebih unggul sebagai platform yang menampilkan atau memberikan fitur
untuk konten yang lebih berfokus pada visual dan editing, karena fitur yang diberikan oleh TikTok lebih bervariatif sehingga pengguna aplikasi TikTok ini bisa lebih berkreatif dalam membuat video. Mungkin dicukupkan presentasi saya mengenai kuesioner ini. Saya berikan kembali kepada teman saya. Terima kasih. Untuk materi yang terakhir yaitu saran dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian kami mengenai studi komparasi layanan kinerja, media sosial, TikTok, dan YouTube, serta penggunaannya sebagai media edukasi di kalangan mahasiswa, diperlukan integrasi dalam pembelajaran penggunaan TikTok dan YouTube sebagai media pembelajaran. Sebaiknya, TikTok dan YouTube diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum. Misalnya, dengan mengadakan tugas yang melibatkan pembuatan konten edukatif atau menggunakan video dari kedua platform sebagai bahan diskusi dalam kelas. Dan diperlukan juga etika serta literasi digital bagi mahasiswa untuk mendapatkan edukasi mengenai etika digital dan literasi media, termasuk bagaimana menyaring informasi yang valid dan berkualitas di media sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa studi komparasi ini menunjukkan di antara kedua aplikasi tersebut memiliki peran penting dalam layanan kinerja sosial media. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing. TikTok menonjol dalam aspek kreativitas dan interaksi langsung, sementara YouTube lebih unggul dalam konten edukatif yang mendalam. Bagi mahasiswa, kedua aplikasi ini telah menjadi media edukasi yang efektif, namun dengan fokus yang berbeda. Di antara keduanya, tidak ada lebih baik ataupun lebih buruk. Semuanya tergantung pada apa yang ingin dicapai oleh penggunanya. Oke teman-teman semuanya, itu saja materi yang dapat kami sampaikan mengenai studi komparasi peningkatan layanan aplikasi sosial media, TikTok versus YouTube, serta penggunaan aplikasi ini sebagai media edukasi di kalangan mahasiswa. Saya harap materi yang kami sampaikan dapat mudah dipahami oleh rekan-rekan semuanya. Saya juga berharap rekan-rekan semuanya dapat menggunakan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan dan sebaik-baiknya ya. Oke, saya Nupasa Sabila sebagai moderator, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.